Malam selalu menyimpan cerita yang tidak pernah diceritakan siang hari. Ada suara-suara yang hanya bisa didengar ketika dunia mulai terlelap. Ada bayangan-bayangan yang hanya berani muncul saat cahaya menghilang. Dan ada kisah tentang seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Konon, tidak semua kematian membawa kedamaian. Beberapa di antaranya justru melahirkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, dan lebih menyakitkan. Ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah kisah tentang cinta yang dikhianati, tentang kesepian yang membunuh perlahan, dan tentang tangisan yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah kematian. Karena di suatu tempat, di antara kabut dan sunyi malam, masih ada yang menunggu. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian dunia, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Kabut turun perlahan, menutupi jalan-jalan sempit dan rumah-rumah kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Di tempat itulah sebuah kisah kelam bermula. Kisah yang hingga kini masih hidup dalam bisikan angin malam. Di desa itu, hiduplah seorang perempuan bernama Saraswati. Ia bukan berasal dari keluarga terpandang, bukan pula seseorang yang diperhatikan banyak orang. Namun ia memiliki hati yang lembut, penuh harapan, dan percaya bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Hari-harinya sederhana. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan lampu minyak, dan menjalani kehidupan yang sunyi tanpa keluhan. Meskipun kesepian sering datang, Saraswati tetap bertahan, karena ia percaya bahwa kebahagiaan akan datang pada waktunya. Hingga suatu hari, seorang pria datang ke desa itu. Ia bukan orang setempat, penampilannya berbeda, tutur katanya lembut, dan tatapannya seolah mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Sejak pertama kali bertemu, ada sesuatu yang membuat Saraswati merasa bahwa pria itu berbeda. Hari demi hari berlalu, kedekatan mereka tumbuh tanpa disadari. Pria itu sering datang, membawa cerita, tawa, dan harapan baru dalam hidup Saraswati. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai. Namun, cinta yang datang begitu cepat, seringkali menyimpan luka yang dalam. Suatu malam, tanpa peringatan, pria itu menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada perpisahan, tidak ada balasan. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Saraswati dalam kebingungan dan kehampaan yang tak terjelaskan. Hari-hari setelah kepergian itu berubah menjadi penderitaan. Saraswati menunggu, berharap pria itu akan kembali. Namun yang datang hanyalah kesunyian dan kenyataan pahit bahwa ia telah ditinggalkan. Ketika ia mulai menyadari bahwa dirinya mengandung, dunia seakan runtuh. Tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan, hanya ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hinaan, dan ketakutan menghadapi semuanya seorang diri. Kabar itu menyebar dengan cepat di desa. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan berubah tajam, dan perlahan Saraswati dijauhkan. Ia tidak lagi disambut, tidak lagi dianggap, seolah keberadaannya menjadi noda bagi desa itu. Perutnya semakin membesar, namun tidak ada satupun yang berdiri di sisinya. Tidak ada tangan yang menggenggamnya, tidak ada suara yang menguatkannya. Ia menjalani semuanya dengan kesunyian yang menyiksa. Setiap malam, ia duduk di sudut rumahnya, memeluk perutnya sambil menangis pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Seolah bahkan kesedihannya pun tidak ingin diketahui oleh dunia. Hari demi hari berlalu, dan rasa kesepian itu semakin dalam.
Rumah kecil yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menakutkan. Setiap sudutnya dipenuhi bayangan, setiap malamnya dipenuhi ketakutan. Hingga akhirnya malam itu datang. Langit gelap tanpa bintang, hujan turun deras, disertai angin kencang yang membuat pintu kayu berderit tanpa henti. Lampu minyak di dalam rumah hampir padam, meninggalkan cahaya redup yang menari di dinding. Saraswati merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sakit mulai datang, perlahan namun pasti. Ia mencoba bertahan, mencoba berdiri, namun tubuhnya lemah dan tak berdaya. Ia mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya tenggelam oleh suara badai. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang datang. Ia benar-benar sendirian. Dalam kegelapan malam itu, di antara hujan dan angin yang meraung, Saraswati melahirkan sendirian, tanpa bantuan, tanpa cahaya, dan tanpa harapan. Jeritannya menggema di dalam rumah kecil itu, namun hanya menjadi bagian dari malam yang kelam. Waktu terasa berhenti, rasa sakit bercampur dengan ketakutan, dan perlahan suaranya melemah, hingga akhirnya semuanya hening. Keesokan paginya, beberapa warga yang lewat merasa ada yang tidak beres. Pintu rumah Saraswati terbuka, dan suasana di dalamnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Mereka masuk dengan hati-hati, dan di sanalah mereka menemukan Saraswati, terbaring tak bernyawa di lantai kayu yang dingin. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, seolah masih menyimpan ketakutan terakhirnya. Namun tidak ada tangisan bayi, tidak ada tanda kehidupan lain, hanya kesunyian yang mencekam. Sejak hari itu, desa tersebut tidak pernah sama lagi. Malam menjadi lebih gelap, udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di antara kesunyian. Awalnya hanya samar, seperti suara tangisan yang bertahan. Namun lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Tangisan seorang perempuan, penuh kesedihan dan penderitaan. Beberapa warga mulai melihat sesuatu. Sosok putih berdiri di kejauhan, rambut panjang terurai menutupi wajah, tubuhnya diam. Namun kehadirannya membawa ketakutan yang tak terjelaskan. Seringkali, sosok itu terlihat di bawah pohon pisang di ujung desa, berdiri tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Mereka menyebutnya kuntilanak, arwah perempuan yang mati dalam penderitaan, arwah yang tidak pernah benar-benar pergi, arwah yang membawa dendam dan kesedihan yang tak terselesaikan. Konon, ia muncul saat malam sunyi. Tangisnya terdengar lirih, namun mampu membuat siapapun merinding. Dan jika kau mendengar suara itu semakin dekat, itu berarti ia sudah berada di sekitarmu. Beberapa orang mengatakan tangisannya bisa berubah menjadi tawa, tawa yang melengking, yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan ketika tawa itu terdengar, biasanya sudah terlambat untuk lari. Sejak saat itu, tidak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba. Jalanan desa menjadi kosong, pohon pisang di ujung desa dibiarkan tanpa ada yang mendekat. Rumah Saraswati pun ditinggalkan, tidak ada yang berani masuk. Dindingnya mulai rusak, atapnya bocor, dan perlahan tempat itu menjadi bagian dari cerita yang ditakuti. Namun hingga kini, kisah itu belum berakhir. Masih ada yang mengaku mendengar tangisan di malam hari, masih ada yang melihat bayangan putih di kejauhan, dan masih ada yang merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata. Karena pada akhirnya tidak semua jiwa bisa pergi dengan tenang. Karena pada akhirnya tidak semua jiwa bisa pergi dengan tenang. Beberapa di antaranya tetap tinggal, terjebak di antara dunia yang hidup dan dunia yang telah mati.
Dan jika suatu malam kau berjalan sendirian, lalu mendengar tangisan seseorang perempuan, jangan pernah mencoba mencarinya, karena bisa jadi yang kau dengar itu bukan lagi manusia. Dan ketika kau menyadarinya, ia sudah berada tepat di belakangmu.